Cerita berawal dari kenangan pahit seorang kapten kapal bernama Hendrik atas ketidakmampuannya menolong para penumpang saat diserang oleh sesuatu. Entah ikan hiu atau biawak purba, yang jelas Hendrik terlalu takut untuk masuk ke dalam air. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika sekelompok kru film akan menuju sebuah pulau terpencil untuk membuat film dokumenter tentang berselancar yang ekstrim, di mana si produser bernama Jack ingin melakukan hal yang lebih gila untuk mendongkrak karirnya sebagai pembuat film. Sampailah mereka di Pulau Palem yang merupakan tempat singgah sebelum mereka tiba di Pulau Liloke yang diinginkan Jack. Dan sebagai aksi pembuka, Jack mempersilahkan dua peselancar yang ia bawa untuk melakukan pekerjaannya. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Jack merasa bangga dengan Jeremy dan Bob yang kebilang peselancar pro meskipun mantan peselancar spon. Ia pun sudah tidak sabar untuk merekam aksi mereka yang akan ia kolaborasikan dengan kawanan hiu. Jack bertemu seorang kenalan yang akan menemaninya selama di pulau. Namun ketika Jack ingin pergi ke Pulau Liloke, pria bernama Sonny ini menolak karena di pulau tersebut banyak hiunya. Jack akhirnya berkata jujur bahwa kedatangannya ke sini memang untuk collab dengan kawanan hiu. Namun Sonny tetap menolak mengantarkan Jack ke Pulau Liloke dan menyarankan kenalannya ini agar menemui seorang kapten kapal yang bernama Hendrik. Singkat cerita, Jack bertemu Hendrik, si kapten kapal merana yang kita lihat di awal film. Tapi sama halnya dengan Sonny, Hendrik yang punya pacar cantik dan begeng menolak mengantarkan Jack ke Pulau Liloke. Apalagi di pulau tersebut ia mengalami kejadian tragis ketika semua penumpang yang ia bawa tewas mengenaskan. Si pacar bernama Arti kecewa kenapa Hendrik menolak job dari Jack, padahal ia lagi butuh duit untuk suntik tembolok biar makin menonjol dan tambah pulen. Tapi karena Hendrik tetap menolak, Arti akan mencari cara lain untuk mendapatkan duit. What? Hey, think she's a local? Problem here. Zach. What the hell? Jeremy auto ngerejat oleh kelakuan anaknya Sonny yang lagi beres-beres kapal bapaknya. Namun daripada marah, Jeremy langsung terpesona oleh kearifan lokal tubuh Lemya yang tergolong ciwi-ciwi haredang pemersatu bangsa. Di sisi lain, Sonny sedang harap-harap cemas melihat anak gadisnya digoda biawak purba. Akan tetapi ia lebih kepikiran dengan tawaran Jack yang katanya akan membayar double jika Sonny mau mengantarkan Jack ke Pulau Liloke. Allows your feet to have maximum movement. Hey, Dogface, where you been? What do you say? You nut job. Singkat cerita, Sonny menerima tawaran Jack untuk mengantarkannya ke Pulau Liloke. Dan inilah petualangan ekstrim dari para peselancar yang akan beraksi di sarangnya hiu. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Kepergian kelompok Jack membuat Hendrik makin teringat akan sosok misterius yang dulu menyerang penumpangnya. Di saat itu pula kapal Sonny akhirnya tiba di perairan Liloke yang merupakan habitatnya hiu sirip hitam. Dan karena ini adalah kegiatan menantang maut, mereka pun berdoa sebelum melakukan syuting. Amen. Amen. Tibalah waktunya bagi Bob untuk memancing kedatangan para hiu. Lalu ketika Jeremy sedang mengumpulkan keberanian, si kameramen bernama Cecil menggunakan skin dari ram kawat biar aman dari serangan hiu. Sementara Jamie kini makin lopek kepada Lemya yang telah memberikannya jimat anti hiu. Not quite nothing. There. You know, these waves are breaking all the way into
Ketika hiu sudah berdatangan, Jack menyuruh para kru untuk ambil posisi. Terlihat Cecil pun sedang menuju posisi yang pas untuk mengambil gambar. Di waktu yang sama, Bob dan Jeremy melukai kaki mereka masing-masing biar para hiu makin agresif mengejar mereka. Tak lupa juga Bob menyemangati temannya ini yang sudah kena mentol, padahal nyebur juga belum. Let's go, guys. Simply nuts. Get him, boys! Idiots. He's too slow! Totally out of control. Mereka begitu happy karena selain selamat, syuting pertama terbilang sukses. Tapi tiba-tiba Cecil meminta tolong saat kawanan hiu sedang mengincarnya. Go there! Come on! I got the board! Grab her! Berkat keberanian Bob, Cecil berhasil selamat dari serangan para hiu. Sementara Jack tidak terlalu peduli dan malah meminta mereka untuk lanjut syuting. Namun perhatian mereka teralihkan oleh sesuatu yang sedang menyerang para hiu. Entah sosok apa yang memangsa beberapa hiu dengan brutal. Mereka yang ketakutan pun bergegas pergi ke sisi lain pulau sekalian istirahat. Jack dan pacarnya kagum akan keberanian Bob yang malah berenang padahal sesuatu yang misterius baru saja menyerang para hiu. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Jamie kepo akan adanya sebuah kuil kuno yang pernah dikatakan Lemia. Lalu daripada panjang lebar menjelaskan, Lemia akan mengajak Jeremy ke lokasi kuil sekalian memadu kasih. Been a while, crocodile. Anakku di mana ya? Setibanya di lokasi kuil, Lemia si gadis kampung merasa senang bisa kenal dengan si babang bule seperti Jeremy. Dan ya kalau sudah begini, apalah arti kesucian dan tembolok lepet, yang penting Jeremy merasa puas. Sonny yang berada di dermaga pulau tidak sadar jika barang pecah belah anaknya sedang dibombardir oleh si Jeremy. Sementara Ceyati melih mandi di laut ke aroma tubuhnya sudah bau balsem. Sonny berusaha tetap tenang setelah merasa ada sesuatu yang menabrak kapal. Lalu ia gercep menyuruh istrinya naik tanpa menyebutkan apa yang terjadi. Sesuatu yang misterius telah melahap Sonny sampai tak tersisa. Di saat itu pula Hendrik mulai khawatir saat temannya itu tidak menjawab panggilannya. Lemia berniat untuk mandi setelah pertempuran jadah melawan Jeremy. Namun ia tidak sadar lokasi kuil ini adalah tempat bersemayamnya sosok yang telah melahap kedua orang tuanya. Jeremy heran kenapa si pacar tidak ada di sampingnya lagi. Lanjut ia pun mencari Lemia yang Jeremy pikir sedang mandi junub. Mereka tidak tahu akan nasib Lemia yang sebenarnya sudah meninggoy di lahap buaya. Tak lama kemudian kepanikan Jeremy bertambah saat melihat kapal calon mertuanya sudah hancur dan tenggelam. Keberadaan onderdil manusia membuat mereka sadar bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa Sonny dan istrinya. Akan tetapi Jack lebih kepikiran dengan kamera miliknya yang masih tersimpan di bangkai kapal. Keadaan ini membuat Bob yang paling berani berniat untuk mencarinya. This guy's okay. Come on, bro. Meskipun berhasil menemukan kamera, Bob tidak menyangka sempat melihat jasad istrinya Sonny. Cuma yaitu dia. Bob dan yang lain tidak tahu sosok apa yang telah menyerang mereka. We can't leave them!
Mereka akhirnya tahu bahwa semua kekacauan ini adalah ulah seekor buaya, termasuk menghilangnya Lemya yang sudah pasti dimakan sosok monster itu. Kemudian Jack gercep memanggil bantuan untuk pulang, mengingat kapal milik Sony sudah gak mungkin bisa digunakan lagi. Tapi sayang, sinyal HP gak mungkin muncul di tempat seperti ini. Remember, we're in the sun. Get the hell out of here. Don't you fucking move it, or you'll die. Mereka berhadapan dengan para bajak laut yang kebetulan sedang singgah di Pulau Liloke yang sebenarnya menyimpan banyak jebakan. I'll hold this. Di tengah kelakuan para begal, Bob dan yang lain memberitahu tentang adanya sosok buaya yang sedang memburu mereka. Akan tetapi si ketua tidak percaya dan malah menganggap Bob sedang menakut-nakutinya saja. I don't see anything there. What if you happen to have a boat? Si ketua langsung setuju ketika Cecil meminta untuk diantar pulang, apalagi saat ia mendapatkan uang DP dari Jack yang berdompet tebal. Follow me, guys. Does this mean we... Camino! Setibanya di kapal, Jack dan teman-temannya tidak sadar bahwa mereka sedang dijebak. Lanjut mereka pun digiring untuk dijadikan sandera untuk mereka jual. Si kapten kapal katanya tertarik dengan Cecil yang menurutnya seperti sosok bule di video Tilu GP. Hingga ia pun penasaran untuk mencicipi jepitan jadah khas ciwi-ciwi Amrik. I'm not American. I'm Australian. Good enough. Bob berusaha mengalihkan perhatian agar Cecil tidak dicelup si kapten kapal. Namun usahanya gagal karena si ketua tahu itu cuma akal-akalan Bob. Saat si kapten dimukbang buaya, Jack menjadikan kekacauan ini untuk melakukan perlawanan. Lanjut mereka pun membajak kapal setelah berhasil menyingkirkan para perompak. Yes, okay. Baru juga gigi dua kapal pemburu meletus oleh kelakuan si paling perompak. Lalu di tengah kepanikan Jack dan teman-temannya, si Babang Hendrik ternyata sudah nyantui keren untuk memberikan pertolongan. I mean, that thing had to be what? Mereka berterima kasih atas kepedulian Hendrik yang bela-belain datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu ketika asik gibahin sosok buaya air asin tadi, Hendrik menyuruh mereka untuk segera tidur mengingat perjalanan ke Pulau Palem masih lama. Cozy, eh? Hendrik sebenarnya tidak menyangka bisa kembali berlayar di perairan yang sudah lama membuatnya trauma. Ia pun masih ingat ketika si buaya air asin itu memangsa dan mencabik-cabik seluruh penumpangnya. Not ever again. Jack yang terbangun penasaran untuk mengecek sebuah ruangan yang belum ia ketahui, terutama akan keberadaan sebuah ember yang susah ia buka. That's a bleeder. Arti memberitahu bahwa kepala domba ini Hendrik siapkan untuk memancing si buaya. Terlebih alasan Hendrik kesini bukanlah untuk menyelamatkan Jack, melainkan untuk balas dendam terhadap si buaya. Okay, now you're disappointing me. Arti lanjut menceritakan penderitaan Hendrik selama ini yang selalu dihantui rasa bersalah akibat kelakuan si buaya. Dan karena alasan itu pula Hendrik bertekad untuk membunuh si buaya. Oh, no. Jack tidak terima sekapal dengan orang yang akan melawan buaya. Lalu Arti memberikan saran untuk menjadikan aksi Hendrik nanti sebagai bagian dari film Jack. Okay. TV business. Meskipun terdengar konyol, Jack tertarik juga untuk mengikuti saran Arti. Hingga ia pun memilih untuk menyembunyikan rencana Hendrik ini kepada teman-temannya. Bob dan teman-temannya tidak menyangka mereka malah dibawa lagi ke Pulau Liloke. Bob pun protes apa alasan Hendrik tidak membawa mereka ke Pulau Palem seperti perkataannya semalam. Lalu ketika Hendrik menyebutkan alasannya, Jack malah sibuk nyari angle yang pas untuk merekam pertarungan Hendrik melawan buaya. Jack mengumumkan rencananya untuk menjadikan aksi Hendrik nanti sebagai bagian dari film mereka. What? Para kru film ini pun terlihat kesal karena jelas-jelas rencana Jack yang satu ini bisa membuat mereka bernasib seperti keluarga Sony. Are you totally f***ing mad?
Boston. I mean, think about it. Meskipun Cecil tidak sudi, ia tidak bisa berbuat banyak akan rencana pacar sekaligus bosnya ini. Hingga ia pun terpaksa akan menuruti semua perintah Jack. You have absolutely no right to involve us. It's him, right? Big man. Saat si buaya sudah nyantol, Jack menyuruh Cecil untuk segera melakukan tugasnya. Lanjut, Jack pun memberikannya kamera tanpa baju pengaman. Kapal Hendrik ternyata gak cukup tangguh untuk menahan tarikan si buaya. Di saat itu pula, Cecil mencari posisi yang pas tanpa memperdulikan keselamatannya. Dirks, look. Hendrik gercep menarik si buaya ketika Cecil dalam bahaya. Tapi bukannya si buaya menjauh, yang ada tali malah terlepas. Hey, that's rope, baby. Grab on to it, Seth! Look out! Setelah Cecil berhasil selamat, si buaya makin brutal menyerang kapal. Lalu ketika Jamie sudah terpojok, Henry gercep memberikannya sebilah pisau. Andaikan mereka ke Pulau Palem, mungkin Jeremy tidak akan menjadi korban si buaya. Kejadian ini pun membuat Hendrik menyesal karena di luar prediksinya. You got him killed! Mereka punya masalah baru saat kapal Hendrik tiba-tiba sulit dikendalikan. Ditambah lagi si buaya masih bernafsu untuk melahap orang-orang yang mengusik habitatnya. That was really stupid. Are you? Kapal Hendrik akhirnya rusak parah setelah nyocol di Pulau Liloke. Lalu sebelum buaya datang, Hendrik menyuruh mereka pergi ke lokasi kuil untuk menyelamatkan diri. Biarlah dirinya saja yang melawan si buaya dengan bom yang ia miliki. Come on. Shit. Hendrik akan menggunakan kepala domba yang telah ia siapkan untuk memancing si buaya. Di saat itu pula, Jack menemukan sebuah selancar yang bisa membuatnya cepat sampai ke sisi pantai. Jack yang gak sabaran akhirnya turut menjadi korban keganasan si buaya. Lalu ketika mereka lanjut ke lokasi kuil, Hendrik sedang sibuk menyiapkan bom yang ia pasang pada umpan. Breakfast. Rencana Hendrik akhirnya gagal total akibat serangan si buaya yang telah membuatnya menjadi manusia setengah porsi. Di sisi lain, Jack menyuruh para ciwi-ciwi haridang ini pergi ke lokasi kuil terlebih dulu. Sementara ia akan melihat Hendrik yang bisa saja sedang butuh bantuan. What are you doing? Get out of here! Cecil dan Artie tidak sadar bahwa keberadaan mereka sudah diketahui oleh si ketua perompak. Terlihat pria ini pun sangat bernafsu untuk mencicipi ciwi-ciwi haredang yang selalu ia tonton di channel Ed Clipper. Bob sadar bahwa Hendrik yang sudah menghilang pasti sudah dimangsa si buaya. Lalu ketika menemukan banyak bom, Bob pun bergegas menyusul teman-temannya. Artie, stop! I don't need anyone. Hampir saja Artie menginjak jebakan yang banyak dibuat untuk melindungi kesucian kuil dari orang asing. Lanjut mereka pun pergi menuju kuil yang sudah berada dekat. Setelah menggampar Artie sampai pingsan, si ketua mengungkapkan bahwa ia lopek kepada Cecil yang bertembolok super. Sementara Cecil berusaha tetap tenang sambil membawa pria burik ini ke lokasi jebakan. I'm right here. Si ketua akhirnya pindah alam setelah ketampar jebakan yang dipenuhi duri-duri gedong. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan yang tinggal sedikit lagi. Let's just cross the bridge. Come on, let's go. Hai. Cecil dan Artie tidak menyangka si buaya telah berhasil menemukan mereka. Makhluk ini pun terus mengejar mereka ke lokasi kuil yang merupakan tempat persembunyiannya selama ini.
so hard. Mereka yang sudah terpojok tidak punya pilihan selain bersembunyi di lokasi kuil. Dan tanpa terasa maghrib pun menjelang ketika batang belalai Bob belum kelihatan. Lalu sambil nontonin si buaya, Artie pun curhat tentang kedekatannya bersama Hendrik. Dimana semua itu berawal dari kebaikan Hendrik yang pernah menolongnya sewaktu masih jadi gembel. Hingga ia pun terpaksa jatuh cinta bertemakan balas budi. Bob bagaikan sosok Iron Man bagi Cecil setelah beberapa kali pria ini menyelamatkannya. Tapi sayang, kabar kematian Hendrik menjadikan Artie kini menjadi sosok janda non-ijab kabul. Lalu tiba saatnya mereka beraksi untuk menggunakan bom milik Hendrik. Kemudian Bob menyebutkan rencananya yang akan mengubur si buaya dengan bebatuan tebing. Setelah semua bom terpasang, Bob menugaskan Cecil untuk meledakkan bom menggunakan remote. Tapi sebelum itu, ia akan memancing si buaya agar pindah ke lokasi yang sudah dipasangi bom. Boy boots! Usaha mereka berhasil membuat si buaya tak bergerak lagi. Lalu ketika Bob mengajak untuk pergi, Artie yang masih emosi malah lanjut melampiaskan kemarahannya. Bill, goddamn you! Selain telah memangsa Artie, si buaya ternyata masih tangguh untuk mengejar Bob dan Cecil. Terlihat mereka pun kocar-kacir kabur ke lokasi jurang yang punya banyak bebatuan tajam. Si buaya kini benar-benar matok setelah nyocol ke batuan tajam. Senang dong. Meskipun mereka akan kesulitan meninggalkan pulau ini, mengingat sudah tidak ada lagi kapal yang bisa mereka gunakan. Apakah mereka akan hidup bahagia di sini selamanya? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.